Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan saat ini firman Tuhan akan kita dengarkan melalui Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Namun terlebih dahulu mari kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan 21 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan iman percaya kita, tidak selalu kita menghadapi persoalan yang terlihat mata. Tidak selalu kita menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan material atau jasmani kita. Ada persoalan-persoalan tertentu yang memang faktanya ada. Tidak perlu disembunyikan, memang faktanya ada, kita menghadapi tantangan-tantangan rohani kita kepada banyak hal yang tidak terlihat itu. Baik itu mungkin berkaitan dengan tradisi, budaya, ataupun kuasa-kuasa roh yang lain. Faktanya ada, sekali lagi faktanya ada, bahwa kita menghadapi di luar kekuasaan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berserah diri kepada Tuhan. Sebab yang dapat mengalahkan itu adalah kuasa Tuhan. Dan kita harus beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Supaya bukan saya, bukan Bapak Ibu, bukan saudara yang akan mematahkan kuasa itu. Tetapi Yesuslah yang mematahkan kuasa itu. Yang perlu kita lakukan adalah seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Kita harus punya iman yang sungguh-sungguh. Sebesar biji sesawi saja, artinya sedikit iman yang sungguh-sungguh, itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan lagi dalam proses tertentu ketika kita barangkali dimintai tolong, menghadapi situasi di mana orang kadang-kadang menderita di luar akal pikiran. Dalam ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Ada usaha sungguh-sungguh. Kalau kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh, kita dengan sungguh-sungguh harus berdoa disertai dengan berpuasa. Yang penting kita beriman kepada Tuhan. Baik itu ketika berdoa, baik itu ketika berpuasa.
kita beriman kepada Tuhan, bersimpuh kepadanya, berserah kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhanlah yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Kita hanya sebagai perantara. Kita hanya diminta oleh Allah melalui orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jikalau kita sedang menghadapi yang seperti ini, ya, ada baiknya kita belajar untuk beriman dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, baik kepada diri kita maupun kepada saudara kita atau orang lain. Tetapi jikalau itu terjadi, mari kita belajar beriman dengan sungguh-sungguh supaya kuasa Tuhan mampu menyelesaikan semuanya. Kalau toh kita dipakai oleh Tuhan, ya biarlah juga kuasa Tuhan yang terjadi, bukan karena hebatnya kita. Semoga kita dimampukan untuk belajar terutama beriman dengan sungguh, berdoa dengan sungguh, kalau perlu ketika menghadapi situasi yang sulit seperti itu, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Supaya semuanya, bukan supaya saya hebat, menjadi hebat, atau orang itu supaya sembuh karena saya, tetapi biarlah kuasa Tuhan yang terjadi. Tuhan memberkati. Amin.